kesaksian hidup kita di dalam beriman memang akan menghadapi tantangan dan kesulitan bagaimana sudah disabdakan oleh Kristus sendiri. Kalian karena namaku akan dibenci oleh semua orang. Namun demikian sabda penghiburan dan peneguhan juga disampaikan oleh Yesus sendiri. Barang siapa tetap setia, ia akan jaya. Suatu kekuatan dari sabda Kristus yang menjadi andalan hidup kita dalam berjuang. Dan tentu saja setiap hari kita pun akan menghadapi tantangan untuk berjuang dalam iman. Tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang seringkali juga mendapat tantangan, entah dari dalam atau dari luar diri kita. Kemalasan, mungkin juga keengganan untuk setia, mungkin juga kekecewaan terhadap orang lain yang melunturkan semangat kita untuk tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Hal itu bisa melunturkan keteguhan hati kita dan juga melunturkan iman kita kepada Allah dalam hal mengandalkan Tuhan. Percayalah kini akan dalam surga, sorakan haleluya. Mengarahkan jalan abad abadi, sorakan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo Budi Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para siswa yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Selamat pagi berkat dalem. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati para martir di Vietnam, khususnya Santo Andreas Dung-Lac dan teman-temannya. Para martir Vietnam yang hidup pada abad ke-17 menjadi martir karena mempertahankan imannya. Tahun 1988, tepatnya tanggal 19 Juni, Paus Yohanes Paulus II waktu itu mengangkat 117 martir sebagai santo dari jumlah besar martir Vietnam. Kita bersyukur atas karya Tuhan yang bergema dalam hati para martir sehingga mereka mempertahankan iman mereka. Dan kendati mereka harus menghadapi kematian, tetapi bukanlah satu kekalahan atau kehancuran, tetapi satu kemenangan untuk menuju kehidupan. Marilah kita juga mohon keteguhan hati kita dalam beriman, agar dalam situasi apapun kita tetap mengandalkan Allah dan tetap setia kepada Allah. Kita berdoa dalam Ekaristi ini untuk anak-anak kita, para calon penerima komuni pertama. Semoga mereka yang akan menerima Kristus juga dijiwai oleh kehidupan Kristus dan kelak menjadi saksi-saksi Kristus yang handal. Kita juga berdoa untuk semua gerakan yang dilakukan di paroki ini, baik untuk melengkapi kepengurusan Dewan Pastoral, gerakan-gerakan sosial, juga rencana-rencana kerja bakti bersama masyarakat Sengon Kerep dapat berlangsung dengan baik sebagai kesaksian iman kita di tengah-tengah masyarakat. Mari kita mempersiapkan diri kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar pantas untuk perayaan peristiwa penebusan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal,
Engkau memberi kesempatan menderita demi Kristus kepada Santo Andreas Dunglac, Petrus Ti, dan para martir Vietnam. Bantulah kami dalam kelemahan kami dengan kekuatan ilahi-Mu, agar kami, sebagaimana para martir-Mu, tanpa ragu memberi kesaksian tentang karya putra-Mu dalam menyelamatkan dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum-minum anggur. Dalam kemabuan anggur, Belsasar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belsasar dan para pembesarnya, para istri dan gundek mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundek mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu, maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanya raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah. Berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundek tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini.
Beginilah tulisan itu. Mene, mene, tekel urfasin. Dan beginilah maknanya perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasin, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hati, jangan kalian memikirkan lebih dulu pembelaanmu, sebab aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalaupun kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan hidup seseorang dalam menghadapi kesulitan yang menantang orang untuk bertahan dan jika berakhir dengan kematian, tidak selalu berarti kegagalan. Maka bagaimana kita memandang perjuangan hidup kita ketika menghadapi kesulitan-kesulitan? Apakah perjuangan kita untuk bertahan tetap dalam nama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, ataukah kita lari dari Tuhan mencari cara-cara dan jalan yang berbeda
dari yang dikehendaki oleh Allah. Kehidupan para martir, khususnya yang kita peringati hari ini, Santo Andreas Dunglac dan teman-teman di Vietnam, sebanyak 117 martir berjuang mempertahankan iman mereka, dan mereka harus menghadapi kematian. Bukan suatu kegagalan atas hidup dan kesaksian, tetapi dengan mahkota kemartiran mereka menunjukkan satu kemenangan di dalam bertahan, berjuang, membela iman, dan tetap hidup dalam iman. Mereka yang berjuang di Vietnam sungguh-sungguh menghidupi sabda Yesus sendiri, yaitu supaya tetap teguh di dalam hati dan juga tetap mengandalkan Allah di dalam perjuangannya. Ke-117 martir yang ada di Vietnam yang diangkat sebagai orang kudus pada tahun 1988 menunjukkan karya Allah yang begitu besar di Vietnam, menyertai orang-orang yang percaya, menyertai orang-orang yang berjuang menjadi saksi Kristus. Ke-117 orang itu terdiri dari para uskup, para imam, juga awam. Para imam juga ada yang berasal dari Perancis, para misionaris, tapi juga para imam pribumi, dan salah satunya adalah Santo Andreas Dunglac, seorang imam projo di Vietnam. Hal ini menginspirasi kita tentu saja bagaimana kesaksian hidup kita di dalam beriman memang akan menghadapi tantangan dan kesulitan sebagaimana sudah disabdakan oleh Kristus sendiri. Kalian karena namaku akan dibenci oleh semua orang. Namun demikian sabda penghiburan dan peneguhan juga disampaikan oleh Yesus sendiri. Barang siapa tetap setia, ia akan jaya. Suatu kekuatan dari sabda Kristus yang menjadi andalan hidup kita dalam berjuang, dan tentu saja setiap hari kita pun akan menghadapi tantangan untuk berjuang dalam iman. Tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang seringkali juga mendapat tantangan, entah dari dalam atau dari luar diri kita. Kemalasan, mungkin juga keengganan untuk setia, mungkin juga kekecewaan terhadap orang lain yang melunturkan semangat kita untuk tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Hal itu bisa melunturkan keteguhan hati kita dan juga melunturkan iman kita kepada Allah dalam hal mengandalkan Tuhan. Semoga kita dapat menghadapi berbagai macam situasi hidup kita dalam kesetiaan dan ketekunan sebagaimana para martir Vietnam tetap setia mengandalkan Allah, dan mereka menemukan kejayaan dan kemenangan, bukan kegagalan, kendati harus mengalami kematian, tapi kematian untuk mengalami kebangkitan. Mari kita serahkan hidup kita dengan segala kesulitan, tantangan kita masing-masing, agar Allah yang tetap bekerja dalam diri kita juga kita tanggapi dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, dan tetap teguh dalam hati kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas karya-Mu yang agung di Vietnam melalui para martir-Mu, khususnya Santo Andreas Dunglac dan juga kawan-kawannya yang kami peringati hari ini. Semoga benih iman yang Kau tanamkan dalam diri para martir berbuah dan bertumbuh di Vietnam, dan juga dapat terus mekar dan menyebar kemanapun. Dan semoga kami yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami iman kepadamu juga tekun setia memberi kesaksian akan iman kami. Kami mohon. Yalah Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dan umat-Mu yang akan menyambut komuni pertama. Semoga Triduum yang dijalani pada hari-hari ini sungguh membuka hati mereka akan kesadaran menyambut Kristus yang sesungguhnya dan hidup bersatu dengan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon. Yalah Bapa, semoga kesaksian iman umat-Mu di Paroki Bedi ini semakin tumbuh subur, dan Engkau memberkati setiap usaha dalam rangka memberi kesaksian iman, khususnya rencana-rencana ke depan kerja bakti bersama masyarakat di Sengon Garep, dan juga memperhatikan tempat-tempat
di mana bisa memberi kesaksian iman bagi masyarakat, semakin tumbuh subur dan menguatkan iman kami. Kami mohon. Ya Bapak, sila Engkau mendengarkan doa-doa dalam hati kami masing-masing, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan setia mengandalkan Engkau dan tetap di jalan-Mu, hingga kelak kami menemukan kejayaan kehidupan dalam Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Barang siapa mengorbankan hidup demi aku dan kabar gembira, dia akan selamat di surga. Santa Perawan Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para martir, jagalah kiranya anugerah yang Kau limpahkan kepada kami dalam mengenangkan derita para martir-Mu di Vietnam. Berkat santapan suci ini, mereka kuat dalam penganiayaan dan siksaan. Semoga kami pun tabah dan kuat menghadapi segala tantangan hidup setiap hari, agar kami tetap setia dan teguh, hingga akhirnya kami masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini peranikan kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari mempertahankan iman kita dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam.